Sialan. Di sarang angin hitam, gue makan daging sepuasnya, minum arak sebanyak-banyaknya, saudara-saudara. Bersulang. Kepala sarang perkasa. Tiba-tiba mata gue terpejam dan terbuka. Gue malah jadi putri konglomerat yang tertindas. Harus terima lagi tunangan sampah yang selingkuh. Laras Wijaya. Kau gila. Pernikahan ini menyatukan dua keluarga melibatkan proyek miliaran. Kau bilang batal ya batal, lagi pula. Mana ada konglomerat tanpa selingkuhan? Sebagai calon istriku, kau harus punya toleransi. Toleransi apaan? Gue pernah rampas segalanya. Tapi tak pernah rampas mantan brengsek. Kalau tak mau batalin pertunangan. Maka gue akan menjadi janda. Berani kau. Ini wilayah perkumpulan emas hitam, wilayah Tuan Saputra. Berani-beraninya berbuat kasar di sini. Tuan Saputra akan membiarkanmu. Tuan Saputra apaan? Raja maut pun gue babat, bahkan jika Tuan Besar datang. Gue tetap tebas. Tuan muda. Laras Wijaya. Kau perempuan kasar. Dengan kelakuanmu ini, di kota Marina, hanya aku yang mau menerimamu. Pergi sana. Tak ada yang mau, gue rampas saja. Kalau tak batalin pertunangan, bersiaplah memakai tanduk hijau paling terang di dunia. Seret dia pergi. Buat makanan anjing. Tuan Saputra sudah mengaku. Cincin naga emas hitam, lambang kumpulan emas hitam, ada di tangan Nyonya Besar Wijaya. Setelah beliau wafat, benda itu diberikan pada putri tunggalnya, Laras Wijaya. Tapi keluarga Wijaya dijaga ketat. Kalau serbu langsung, takutnya malah membuat lawan waspada. Wah, luar biasa. Sungguh memikat. Serbu langsung tidak bisa. Cari cara lain saja. Dekati dia secara aktif. Sosoknya. Sorot matanya. Jauh lebih baik daripada mantan brengsek galang itu, ribuan kali lebih baik. Pria setampan ini. Kok malah diganggu sama orang-orang kasar. Lepaskan si tampan manis itu. Siang bolong begini. Berani-beraninya merampas pria baik-baik. Ada hukum dan aturan apa? Ada hukum dan aturan apa enggak? Jangan takut. Aku ini. Nona Besar Wijaya. Laras Wijaya. Mulai sekarang. Kakak yang lindungi kamu. Si tampan manis ini sekarang milikku. Kalian. Ada yang berkeberatan? Mundur. Mundur. Laras Wijaya. Gue belum cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Kebetulan sekali. Wajahnya. Sungguh menggoda. Bahu yang lebar ini. Pinggang yang ramping. Kaki yang jenjang. Hahaha. Tampaknya rejeki gue datang juga. Sorot mata perempuan ini. Sungguh tak tersembunyi. Seolah tak takut orang tahu isi pikirannya. Lagi ngeliat apa? Adik manis. Kakak ini. Sudah menyelamatkanmu. Nah, sesuai aturan.
Kamu harus membalas budi dengan jadi pasangan kakak. Asalkan kamu menurut saja pada kakak. Jadi pria untuk kakak. Uang kakak bisa kau pakai sesukamu. Wah, berani sekali kau. Kalau untuk sementara identitasmu tak boleh ketahuan. Baiklah, aku turuti. Aku. Semua nurut kakak. Manis sekali. Oh, ya. Aku belum sempat tanya namamu. Dari penampilanmu, kau tak seperti orang biasa. Kenapa bisa terlibat dengan orang yang jelas-jelas bukan orang baik, seperti mereka? Nona Wijaya. Semua salah adalah kesalahanku. Tapi aku sudah hamil anak Kak Galang. Anak ini tak berdosa. Kumohon, kasihanilah. Beri kami ibu dan anak ini jalan hidup. Katanya tunangan Laras Wijaya, Galang Pratama punya selingkuhan di luar. Sepertinya dia orangnya. Jalan hidup? Kau ini cari mati. Mau mati? Nona Wijaya. Aku dan Kak Galang saling mencintai. Kau tak bisa memaksanya menikahimu hanya karena keluargamu kaya. Dengan begini, kau bukan cuma mau membunuhku, tapi juga mau membunuh anak kami yang tak berdosa. Apa yang terjadi? Anak orang kaya pamer harta, merebut pria orang lain, memisahkan keluarga kecil bertiga, tak tahu malu. Laras Wijaya. Asal bisa dibuktikan, kau menindas orang dengan kuasa. Keluarga Pratama pasti akan membatalkan pertunangan demi nama baik. Nanti, posisi Nyonya Muda Pratama akan jadi milikku. Sinta Maheswari. Kulit pipi kiri dicabut, lalu ditempel di pipi kanan. Kau ini benar-benar, satu sisi tak tahu malu, satu sisi tebal muka. Semuanya, ponsel kalian. Angkat lebih tinggi. Aku ini, pewaris grup Wijaya. Tuan Muda Pratama, Galang, adalah tunanganku, perempuan ini. Merebut orang yang sudah punya pasangan, masih bilang itu cinta sejati. Kupikir seharian ini, kau ngapain aja, cuma diinjak keledai. Gue pernah lihat kaki di bebat, otak di debat baru kali ini. Katakanlah, banyak senjata tak kau pelajari, kenapa harus belajar jadi tajam? Tak mau rugi. Ya, cincin naga tak ada di tas. Mungkinkah ada di tubuhnya? Bicara satu kata lagi, buang-buang air liur. Hari ini, siapa yang bantu gue hina pasangan ini, uang ini, jadilah miliknya. Siapa yang teriak paling keras? Gue tambah 1000. Jahat. Jahat. Kalian mau apa? Kalian minggir semua. Minggir. Gaya polosmu sehebat apapun. Di hadapan kuasa uang. Cuma jadi bahan tertawaan. Perempuan ini, meski genit, tapi tak suka merenung. Laras Wijaya, kau perempuan kasar. Laras Wijaya, kau ini, biasa ribut sama gue. Sudahlah, sekarang malah berani ganggu Sinta. Kak Galang. Memang statusku rendah. Kakak nakalin aku gak apa-apa. Tapi dia tak boleh hina cintaku padamu. Santai aja. Nanti gue urus dia. Dengan pewaris bodoh kayak gini, keluarga Pratama bakal hancur. Kerjasama dengan grup Pratama bisa dihentikan total. Ya ampun. Bagaimana kau ciptakan? Dua orang ini, mata gue jadi kotor. Si tampan manis yang gue rampas ini, lemah lembut banget. Kalau ketahuan sama Galang Pratama, si picik ini, dia pasti akan berbuat jahat. Diam. Pakai ini.
Jangan-jangan, Laras Wijaya? Cepat sana minta maaf sama Sinta. Dengar ya, Sinta ini, sahabat wanita istimewaku. Aku pelihara di luar. Takkan pengaruhi statusmu sebagai calon nyonya muda Pratama. Jangan tak tahu diri. Lupa. Aku anggap kau manusia, Galang Pratama. Bawa teori pejantanmu itu. Cepat pergi dari sini. Kak Galang. Kakak dulu padamu, sangat penurut. Sekarang begini, jangan-jangan ada pria lain? Barusan aku lihat, di mobil sepertinya ada pria. Bagus, Laras Wijaya. Berani benar kau selingkuhi aku. Aku mau lihat. Anjing liar nekat mana yang berani ambil milikku? Ayo, Galang Pratama. Kau berani? apa yang tak berani gue lakukan hari ini, gundikmu itu? Gue cincang buat makan anjing. Galang Pratama. Saputra, Bangsat. Sinta, tolong aku. Kak Galang. Kasih. Ngapain lihat-lihat? Pria gue. Boleh kalian lihat sembarangan? Laras Wijaya. Siapa pria di mobil itu? Siapa dia sebenarnya? Dengar baik-baik. Dia adalah sayang kecilku. Calon suamiku. Lebih muda darimu. Lebih ganteng darimu. Dan lebih bersih darimu. Laras Wijaya. Dasar perempuan tak tahu malu. Hari ini, gue akan mewakili Paman Wijaya memberimu pelajaran. Tunggu dulu. Biar gue angkat telepon dulu. Kak Rangga? Apa? Tuan Saputra akhirnya mau ketemu gue? Oke. Gue langsung meluncur ke sana. Laras Wijaya, kau beruntung kali ini. Gue pergi ketemu Tuan Saputra dulu, nanti gue balik lagi untuk urusin pasangan mesum kalian. Orang ini. Kerasukan ya? Siapa sih Tuan Saputra sampai dia ketakutan begitu? Pelan-pelan jalannya. Bundikmu lagi hamil. Loh. Gue doain kalian. Anak cucu berlimpah. Semua dibantu tetangga. Nah. Lalatnya udah pergi. Mari kita lanjutkan. Topik tadi. Siapa kau sebenarnya? Kenapa bisa berurusan dengan orang-orang itu? Nama gue, Dimas. Keluarga bangkrut. Berutang banyak ke perkumpulan emas hitam. Mereka memaksaku ke klub malam. Aku tak mau. Bangsat. Bangsat banget. Memaksa orang baik jadi pelacur. Tunggu. Perkumpulan emas hitam. Bukannya itu milik Tuan Saputra? Ternyata. Siapapun yang terkait Galang Pratama. Bukan orang baik. Oke, Laras Wijaya. Kuingat. Tapi tenang. Karena ikut kakak. Mulai sekarang. Takkan ada yang memaksamu. Lakukan hal tak disuka. Siapa yang berani ganggu? Kuhabisi. Perlu ku konfirmasi. Kakak, Ayo, aku antar kau. Pulang. Tangkap. Mulai sekarang. Ini, markas kita. Di sini. Selain aku, takkan ada yang ganggu. kakak sangat baik. Astaga. Si tampan ini memelukku. Haruskah kutolak? Atau kutolak?
Galang Pratama si brengsek. Berani beri sanksi ekonomi. Kakak, apa? Aku membebanimu? Keluarga Pratama kuat. Mungkin. Aku pergi saja. Karena sudah kurebut. Akan kutanggung jawab. Kartu diblokir bukan masalah. Di gudangku. Penuh aset berharga. Emas batangan. Barang antik. Pilih sesukamu. Membiayaimu. Sangat cukup. Wanita ini buta oleh rupa. Lengah. Bagus. Cocok untuk pastikan apakah dia bawa barangku. Kakak begitu sayang padaku. Aku memang harus membalas budi dengan menikah. Tolong. Langsung mau makan nih? Walaupun teori sudah dikuasai, tapi belum pernah praktik. Ini di luar jangkauanku. Kukira dia jagoan. Ternyata cuma macan kertas yang omong doang. Kak Manis bawa aku pulang. Bukannya mau begini, kan? Lembut. Hangat. Sentuhan ini. Ciuman pertamaku. Langsung hilang. Kamu. Ponselmu berdering. Semoga ini penting. Tuan Saputra. Semoga ini penting. Galang Pratama sudah sampai. Beri dia pelajaran. Lalu, putus semua arus modal keluarga Pratama. Siap. Tuan Saputra. Apakah Anda akan terus tinggal di sisi Nona Wijaya? Rencananya, kapan Anda akan pergi? Aku akan kembali setelah menemukan cincin naga. Dan, tanpa izinku, jangan ada yang bocorkan identitasku. Siap. Kak Rangga. Tuan Saputra. Kapan rencananya bertemu denganku? Tuan Saputra bilang. Suruh kamu. Tunggu sambil berlutut. Berlutut? Tunggu sambil berlutut? Kenapa? Tuan Muda Pratama tidak mau. Kalau begitu, pinjaman dana untuk keluarga Pratama. Jangan. Apa sih? Aku berlutut. Aku langsung berlutut. Kak Manis, Rambutku ini. Rambut. aku khusus warnain untukmu. Kak Manis, tidak suka? Suka. Cantik. Kenapa kamu tidak makan? Aku, Apa kamu sedang memikirkan urusan keluarga? Dasar otakku. Kamu bilang sebelumnya, berutang pada perkumpulan emas hitam. Berapa jumlahnya? pertama kali bohong, mengaku bokek melarat. Masih belum lihai ya, kau berlebihan. Terlalu palsu? Jadi, 11.250 juta rupiah. Apa? 11 miliar? Segitu saja dia paksa orang jual diri?
Si Saputra ini, gila uang ya. Ambil. Pinnya. 6, 8. Ini tabungan buat calon suami, yang kukumpulkan. Kau orangku. Jadi, pakai saja semamu. Ambil. Kau tak takut aku penipu? Terserah kalau menipu. Asal kau senang, aku ikhlas. Benar-benar tak punya hati. Sudahlah. Nanti setelah dapat cincin naga. Saat aku pergi, kasih dia uang ekstra sebagai ganti rugi. Memanjakan pria. Siapa tak bisa? Kalau berani menipuku, dia akan kuhabisi. Dipotong-potong. Brengsek. Duduk berlutut seharian, tak ketemu orangnya juga. Kakiku sampai kebas. Ayah. Ayah? Kenapa ayah pukul aku? Aku tanya, kenapa kau menghina Tuan Saputra? Tuan Saputra memutus arus modal keluarga Pratama. Grup Pratama segera bangkrut. Apa? Pasti gara-gara Laras Wijaya itu. Dia bawa cowok benalu, menghinaku di jalanan. Sampai aku terlambat menemui Tuan Saputra. Ayah, aku mau batalkan pertunangan. Sekarang seluruh kota mengejekku. Menurutku, kau seperti badut. Kau tahu tidak, Laras Wijaya pegang 30% saham Grup Wijaya. Kau harus menikahinya, baru bisa selamatkan keluarga Pratama. Pergi, cepat minta maaf padanya. Bujuk dia kembali. Gue minta maaf sama dia? Ayah, Laras Wijaya selingkuhi gue. Maksudnya selingkuh? Gue masih harus membujuknya, gue nggak mau. Demi keluarga Pratama, kau harus jadi suami yang dicurangi. Tetap harus pergi. Nggak mau. Cepat pergi. Ya sudah, pergi. Galang Pratama ini. Ternyata mau buat pesta, untuk minta maaf. Pasti ada maunya. Si tampan manis. Kamu tunggu di rumah. Tunggu ya. Aku pergi. Urusin sampah. Kakak mau ketemu Galang Pratama. Sendirian. Jangan-jangan cemburu? Kalau Galang Pratama nekat, dia kena jebakan. Cincin naga hilang, repot nanti. Harus ikut jaga. Kakak, gak ajak aku. Karena malu sama aku. Atau, takut aku lihat kalian balikan? Ngomong apa sih? Aku takut dia kasar. Nanti kamu terluka. Kakak. Aku ini pria. Kamu sudah lindungi aku berkali-kali. Kali ini, aku ingin berdiri di sampingmu. Aduh, gimana ini? Siapa bisa tolak? Anjing yang cemburu dan mau lindungi majikannya? Baiklah, baiklah. Ajak kamu, ajak kamu. Dasar si penggoda nakal. Pria itu, licik sekali. Kau terlalu mencolok. Pakai ini, biar dia tak balas dendam nanti. Manis. Jangan takut. Ada kakak di sini. Aku akan lindungi kau. Tuan muda, Nona Wijaya sudah tiba. Sayang. Laras Wijaya, aku traktir makan. Bawa pria buat apa? Kau tak lihat? Tentu saja. Bawa priaku. Ikut makan gratis. Galang Pratama. Kau tak keberatan, kan? Laras Wijaya. Aku peringatkan kau, jangan keterlaluan. Tuan muda, Tuan besar bilang, kalau Nona Wijaya tak pulang, Tuan jangan pulang. Perlu kau ingatkan? Laras. Masalah sebelumnya. Salahku. Aku minta maaf. Makan siang ini.
Sayang, Kakak, Laras Wijaya. Aku bicara denganmu. sudah malu? Benar-benar berondong polos nan manis. Tak tahan. Pengen remas. Laras Wijaya. Aku masih di sini. Kau tak aku malu. Aku masih punya harga diri. Jangan bawa-bawa muka. Lihat wajahmu. Cantiknya biasa saja. Jeleknya juga tak istimewa. Tak sampai 1/1000. Si tampan manisku. Wah. Masih sok jadi wanita. Au, tak tahu malu. Kau masih laki-laki, bicara saja tak becus. Kak Manis. Mantan tunanganmu ini, bahasanya kasar sekali. Bikin pengen. Cabut lidahnya. Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Orang. Patahkan kakinya. Aku mau semua orang tahu. Siapa yang berani selingkuhi Galang Pratama? Akan berakhir seperti apa? Galang Pratama. Kalau mau sentuh orangku. Langkahi dulu mayatku. Au. Dasar perempuan gila. Demi cowok benalu ini. Kau rela nodai muka dua keluarga? Baik. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Muda Pratama. Ini wilayah Tuan Saputra. Buat keributan di sini. Pikirkan dulu risikonya. Kau sampah hidup dari perempuan. Berani mengatasnamakan Tuan Saputra? Dengar. Walau Tuan Saputra sendiri di sini. Kalau dia tahu, orang sepertimu mengotori tempatnya. Tindakannya lebih kejam dariku. Oh ya? Tentu. Ngomong apa lagi? Serang. Keterlaluan kau. Kukira. Berondong polos nan manis. Ternyata, pria galak pelindung bertenaga luar biasa. Sial. Makin kusuka. Kau baik-baik saja? Luka tidak? Pelan-pelan. Kau berani pukul aku? Hari ini, kau akan menyesal. Maju lagi. Siapa berani? Gue bakal bolongi badannya. Laras Wijaya. Kamu memang mau lindungi cowok benalu ini, ya? Oke. Hari ini, gue habisi dia. Ayo. Dimas Saputra. Ngapain lihat-lihat? Pria gue. Boleh dilihat sembarangan? Aduh. Laras Wijaya. Kamu gila. Demi seorang pria gelap. Gigolo, berani lawan gue? Kak. Dia hina aku. Sayang. Mulutnya muncrat sembarangan. Kayak habis minum obat pencahar. Gak usah didengerin. Gak usah. Kamu. Kalian berdua sialan. Hari ini gue pasti. Berhenti. Ayah, Bangsat. Aku suruh kamu minta maaf. Malah mau berkelahi di sini, aku dan keluarga Pratama. Kamu telan sama anjing, iya. Laras. Perbuatan Galang Pratama, sudah aku tahu. Sudah aku hukum soal yang namanya Sinta Maheswari itu. Tenang. Sudah aku urus. Pernikahan ini orang tuamu dan aku yang tentukan. Hari ini, kasih muka buat Paman Pratama. Maafkan Galang sekali ini. Pernikahan kalian tetap jalan. Gimana kalau beneran mau pernikahan tetap jalan? Ya. Turun ke bawah. Tanya orang tuaku yang udah mati, apa pendapat mereka? Mereka setuju atau enggak? Aduh.
Ayah dengar sendiri kan? Dia menghina aku. Bahkan ayah juga. Keterlaluan. Kakak menghina kalian. Itu hadiah untuk kalian. Ingat baik-baik. Kalau lupa, bisa ku bantu ukir di nisan kalian. Au. Laras Wijaya. Aku masih menghormati orang tuamu. Jadi tak kuhiraukan. Tapi, dengarkan baik-baik. Selama aku, Gunawan Pratama, masih hidup. Pertunangan ini tak bisa dibatalkan. Kau juga dengarkan. Pertunangan ini. Gue pasti batalin. Siapapun juga percuma. Tak ada gunanya. Bagus. Bagus sekali. Laras Wijaya. Kalau baik-baik tak mau, jangan salah kalau dipaksa. Rupanya, sebelum masuk keluarga Pratama, harus kuajarimu dulu aturan keluarga Pratama. Benar. Pengawal. Pukuli mereka. Pukuli sampai mati. Biar mereka tahu hebatnya keluarga Pratama. Siapa berani? Sampai sekarang, dia masih melindungiku. Apa masih bengong? Serang. Berhenti. Siapa berani berbuat onar di wilayah Tuan Saputra? Siapa berani berbuat onar di wilayah Tuan Saputra? Bukankah dia yang waktu itu mau memaksa Dimas menjual diri? Kenapa Tuan Saputra ada di sini? Kak Rangga. Tenang dulu. Ini cuma salah paham. Aku sedang urusin urusan keluarga. Tunangan gue. Sama cowok benalunya. Berani-beraninya menginjak kepala gue. Masa gue diam saja? Gigolo. Tuan Saputra sembunyikan identitas cari cincin naga. Kok malah jadi gigolo? Gue gak peduli ini urusan keluarga kalian. Atau, gigolo. Intinya, buat keributan di wilayah Tuan Saputra. Sudah langgar aturan beliau. Sial. Mereka begitu takut sama Tuan Saputra itu. Anak buahnya ini kelihatan. Juga bukan orang sembarangan. Mereka yang duluan mulai. Ini. Barang-barang juga mereka yang rusakin. Minta ganti rugi sama mereka saja. Omong kosong. Ini kan jelas-jelas kalian yang... Barang-barang di sini, sepertinya lumayan mahal, ya? Harus dihitung baik-baik. Barang-barang Tuan Saputra semua bernilai tinggi. Kalian, siap-siap saja jatuh miskin total. Tunggu dulu. Kak Rangga. Mereka yang merusak. Kenapa malah nyalahin kami? Ada kamera pengawas di sini. Kalau gak percaya, cek saja rekamannya. Betul. Bahkan Tuan Saputra sendiri di sini pun, gue yakin beliau juga gak akan menuduh kami. Tuan Saputra malah bisa bikin kalian bangkrut. Kamera pengawasnya rusak. Gak bisa dicek. Dimas. Kok gue rasa si Kak Rangga ini sepertinya lagi bantu kita, ya? Gak tahu. Lang Menderu tahun 92, 6.750 juta rupiah. Bualan. Kamu gigolo ngerti apa soal anggur? Barang ini. Mana mungkin. Gelas anggur era Raja Louis ke-16. 15.750 juta rupiah. Jangan-jangan kau cuma ngibul. Aduh, ini bahaya nih. Asbak zaman dinasti Song. 33.750 juta rupiah. Salah. Kau memang cuma ngibul. Mana ada asbak rokok di zaman Song? Dia bilang ada. Ya berarti ada. Aneh, Dimas. Ini sangat aneh. Kak Rangga ini, jangan-jangan beneran mau bantu kita. Gue cuma ngawur. Kak Rangga. Au. Ganti rugi. 56.250 juta rupiah. Kami tak mampu ganti. Gampang. Tinggalkan satu kaki masing-masing. Kami ganti. Kami pasti ganti. Ayah. Ini wilayah Tuan Saputra, jangan cari masalah. Semua kami berikan. Tunggu. Buru-buru mau pergi kenapa? Pembatalan pertunangan ini belum selesai. Betul. Surat pertunangan ini, dulu dikirim keluarga Pratama. Gue nggak mau lagi. Ambil kembali. Pertunangan kita batal. Selain itu, gue kasih waktu 3 hari untuk mengembalikan Liontin Giok, warisan keluarga kami untuk menantu. Kalau tidak, Laras Wijaya. Jangan kau sesali nanti. Setelah pertunangan batal, kau tak akan bisa temukan lagi pria sebaik aku. buang jauh-jauh. Kau ini pria yang 360 derajat penuh kekurangan. Berani sekali kau mengatakan hal itu. Lihat, lebih tampan darimu, lebih hebat darimu. Ribuan kali lebih manis darimu. Sudah gue temukan. Laras Wijaya. Au. Kalian. Tak tahu malu. Merusak moral. Wanita ini nekat sekali. Tuan Saputra pun tak menghindar. Demi cari cincin naga. Tuan Saputra berkorban besar. Ternyata, terhalang kain. Tak puas. Jangan kira bantu kami hari ini. Aku akan berterima kasih. Sebelumnya, Dimas dipaksa kalian untuk jual diri.
Masih belum kuhitung. Dipaksa? Apa? Oh, paham. Tuan Saputra sembunyikan identitas, ternyata berperan sebagai cowok benalu yang punya utang. Harus kusambung sandiwara. Utang ya bayar, wajar saja. Dia utang, 1.125 miliar rupiah. Apa? Hah? 1.125 miliar rupiah. Kalian menaikkan harga sesuka hati. Ini perampokan. Tadinya cuma 11 miliar 250 juta rupiah. Salah hitung, seharusnya dari awal. Kita cocokkan dulu. Tuan Saputra kalian itu, apa kehabisan uang atau ginjal lemah butuh biaya berobat? Dari 11 miliar jadi 1 triliun. Lebih baik dia merampok bank saja. Menurutku dia. Dasar busuk dan kejam. Mulutmu busuk sekali. Maaf. Aku salah ingat. Iya, 11 miliar. Asal dia bayar 11 miliar itu, selesai. Kau bilang lagi, uangnya sudah kuberi ke Dimas. Berani kau bilang Dimas tak mengembalikan uang ke kalian? Tuan Saputra, alur cerita Tuan sudah sampai. Utangnya lunas, aku tak bisa ikutin. Aduh, ayah. Bodoh. Bikin marah Tuan Saputra. Gagal jodoh. Malah rugi 25 juta. Kau ini tak bisa apa-apa, cuma bikin masalah doang. Ayah, ini salah Laras Wijaya. Sudah, masalah kau bikin sendiri. Kau yang selesaikan. Kalau keluarga Pratama bangkrut karena kau, gue bunuh kau dulu. Laras Wijaya. Kau sudah berulang kali menghina aku. Membuatku kehilangan muka. Kalau begitu, kau juga jangan harap selamat. Direktur Saputra. Halo, ini aku, Galang. Begini, Direktur. Direktur Saputra, asal Bapak mau bantu aku menghajat perempuan itu, Laras Wijaya. Lahan di timur kota itu, kuserahkan dengan hormat. Direktur Saputra. Lahan. Tak ku mau. Kau bantu aku ambil sesuatu. Cincin naga di tangan Laras Wijaya. Cincin naga? Cincin naga apa? Jangan tanya yang tak perlu. Aku kirim orang bantu kau. Usahakan dapatkan cincin naga itu. Soal perempuan itu, urus saja sesukamu. Benarkah? Direktur Saputra, sepakat. Tuan Saputra akhir-akhir ini tak tentu keberadaannya. Dia pasti juga sedang cari cincin naga. Adik keduaku yang manis itu. Sejak kecil dipuja semua orang. Sementara aku, anak di luar nikah ini, hanya bisa hidup dalam bayang-bayang. Cincin naga. Harus jadi milikku. Pastikan dapatkan sebelum dia sampai. Ambil cincin naga itu. Siap. Hari-hari ini aku sudah mencari-cari seluruh villa. Sepertinya cincin naga benar-benar disimpan Laras Wijaya di badannya. Harus cari cara memastikannya. Sosoknya. Wajahnya. Sungguh obat kuat berjalan. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti kena kutuk langit. Tarik Zianbi. Si polos yang belum banyak pengalaman ini. Kalau dipaksa, bisa-bisa jantung kecilnya ketakutan. Ah, sudahlah, yang direbut jadi milik sendiri. Makan saja, gratis. Dimas, bukunya. Terbalik tuh. Cewek ini apa reinkarnasi setan cabul? Sorot matanya, jelas-jelas mau tiduri aku. Bagus, bisa aku konfirmasi ada cincin naga atau tidak. Kakak manis. Mau apa? Jangan terburu-buru sampai dia curiga. Harus pertahankan karakter. Dimas, aku lebih cantik. Atau bukunya, Kakak manis lebih cantik. kalau begitu. Kakak manis sama buku ini jatuh ke air bersamaan. Kau selamatkan yang mana dulu? Dia nanya apa sih yang aneh-aneh, langsung saja serang, tidak bisa, terus kalau mau menggoda, kenapa? Pakai baju yang begitu tertutup, sama sekali tidak bisa ku konfirmasi. Tentu saja, selamatkan kakak manis dulu. Dimas manis sekali. Ternyata, pesonaku yang luar biasa ini, dia benar-benar tidak bisa melawan. Nah, datang, jangan terburu-buru sampai dia curiga. Sebentar lagi. Bisa ku konfirmasi. Kau mau apa? Waduh, intuisinya tajam sekali ya. Jangan-jangan dia tahu niatku, aku. Jahat kamu. Kukira. Kamu tipe polos, tapi ternyata juga buru-buru begini. Tahu apaan dia? Dia cuma doyan tampang. Kalau tahu, kamu juga ngos-ngosan.
Ngapain aku muter-muter? Ayo. Tunggu. Tunggu dulu. HPMU bunyi. Nggak usah peduli. Lanjut. Aku belum siap. Berani ganggu kesenangan gue. Galang Pratama. Kamu percaya nggak? Gue bakal selipin kamu ke kloset? Masa dia masih simpan nomor Galang? Baik. Tunggu aja. Kali ini harus bisa gue ambil. Liontin Giok keluarga Wijaya. Kalau berani bohong lagi, gue potong kamu. Mau kemana? Ketemu Galang Pratama? Dia sekarang kayak anjing terpojok. Gak sadar bahaya apa cewek ini? Kamu cemburu? Tenang aja. Aku cuma mau ambil Liontin Giok dari keluarga Wijaya untuk menantu. Nanti aku kasih ke kamu. Ke aku? Tentu. Kamu kan lelaki gue, seumur hidup. Tunggu. Aku ikut. Laras Wijaya, kamu gila. Kalau mau hidup, minggir semua. Nanti, kena cipratan darah. Kok malah tempat abangku? Kebetulan banget. Laras Wijaya. Masih bawa si cowok benalu yang tak tunjukkan wajah asli itu. Keliling pamer. Tak malu? Kamu dari kota lukis pasir ya? Banyak banget ceramahnya. Jangan banyak omong. Liontin Gioknya serahkan. Laras Wijaya. Sebenarnya, aku juga tak mau kita berantem. Asalkan kamu buang si cowok benalu ini. Sekarang juga. Lalu sujud minta maaf padaku. Pertunangan kita masih kupertimbangkan. Apa? Berani sekali kamu. Orang lain diet, kamu diet otak ya? Aku punya pria, tampan sempurna tak aku mau. Malah mau mantan brengsek macam kamu? Laras Wijaya. Jangan tak tahu diri. Bagaimanapun juga, aku ini tuan muda sulung Pratama. Si cowok benalu ini, itu apa? Tak pantas. Kamu malah pilih dia? Kak, jangan marah sama dia. Menurutku, dia sengaja mengulur waktu. Bisa jadi. Liontin Gioknya tak dibawa. Omong kosong. Siapa bilang tak kubawa? Mau Liontin Giok? Boleh. Cincin naganya serahkan. Apa? Kamu berani tawar-menawar denganku? Galang Pratama, bukannya sudah kukatakan? Kalau bohong lagi. Gue. Tinggal kamu. Berani kamu? Laras Wijaya. Kalau kau berani sentuh aku, kau tak akan dapat Liontin Giok ini. Galang tahu soal cincin naga. Sepertinya ada kaitannya dengan kakak. Tempat ini tak aman. Berani sekali kau. Berani melawan aku. Aku hitung sampai 3. Serahkan Liontin Giok itu. Kalau tidak, Apa yang kau mau lakukan? 3, Au. 2, Aku ingatkan kau jangan macam-macam. 1. Hentikan. Orang dari pihak kakak. Bang Jaya. Akhirnya kau datang. Perempuan gila ini berbuat onar di wilayah Tuan Saputra dan mau membunuhku. Bang Jaya. Cepat. Hajar dia. Berani buat keributan di sini. Nona Wijaya. Kau terlalu tidak menghormati Direktur Saputra. Direktur Saputra apa? Dulu ada Tuan Saputra. Sekarang ada Direktur Saputra. Memangnya, kelompok mafia kalian grosiran? Banyak sekali orang bermarga Saputra. Direktur Saputra adalah orang nomor 2 di perkumpulan emas hitam. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Bang Jaya. Jangan banyak bicara. Langsung hajar dia. Direktur Saputra sudah janji padaku. Diam. Tugas dari Direktur Saputra. Sudah kau selesaikan? Nona Wijaya. Kami tak ingin menyulitkanmu. Asal kau serahkan cincin naga. Kau boleh pergi. Kakak ternyata juga sudah tahu. Cincin naga ada di tangan Laras. Cincin naga apa? Kenapa kalian semua sampai berebut? Kenapa bisa ada di tanganku? Jangan pura-pura bodoh. Cincin naga. Lambang perkumpulan emas hitam. Serahkan. Cincin naga. Perkumpulan emas hitam. Pantas saja dulu aku merasa nama perkumpulan emas hitam ini tidak asing. Laras. Cincin naga ini harus kau jaga baik-baik. Ini barang peninggalan sahabat karibku yang kusimpan. Dia yang mendirikan perkumpulan emas hitam. Tapi saat yakinnya salah menikah, suaminya membawa wanita lain. Dan anak di luar nikahnya masuk terang-terangan lalu merebut tempat. Dengan cincin ini, bisa mewarisi perkumpulan.
Jaga baik-baik. Kalau ada kesempatan nanti, pasti kembalikan pada anaknya. Kalau begitu. Anak bibi itu, namanya siapa? Namanya. Ibu. 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 Ternyata dia memang memakai cincin naga. Nona Wijaya. Kalau tidak menyerahkan cincin naga hari ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kukatakan sekali lagi. Di sini tidak ada cincin naga. Kalau mau cari, cari saja di tempat lain. Hari ini. Aku cuma mau ambil kembali liontin Gyoku. Bang Jaya, jangan percaya dia. Cincin naga pasti ada padanya. Kalau tidak percaya, suruh orang buka bajunya dan geledah. Galang Pratama, kau bangsat. Tampang rapi tapi busuk. Kenapa? Hal-hal manusiawi, tak satupun kau lakukan? Brengsek. Jangan sok jago. Laras Wijaya. Kalau tahu diri, serahkan cincin naga. Kulitmu pasti dikupas. Tapi, kalau kau mau menyerah, berlutut dan minta maaf padaku. Katakan kau tak tahu menjaga kehormatan, tak boleh cari gigolo, dan telah berbuat salah padaku. Mungkin, aku masih ingat pertunangan kita dulu. Di depan Direktur Saputra, aku bisa bicarakan baik-baik tentangmu. Jangan gegabah. Mereka lebih banyak. Kita bisa rugi. Cincin naga tak boleh jatuh ke tangan kakakku. Tuan Saputra dalam bahaya. Semua orang, ikut aku. Siap. Sepertinya, Nona Wijaya tak mau bekerja sama. Kalau begitu, jangan salahkan kami, jadi pasokan. Ya, jangan sungkan dengannya. Bang Jaya, hajar dia habis-habisan. Dan gigolo ini. Oh ya, Bang Jaya, Direktur Saputra sudah janji padaku. Orang ini, serahkan padaku untuk atur. Jangan mendekat. Kapaku ini, bukan main-main. Siapa kena, mati. Nanti kalau berkelahi, kau cari kesempatan lari. Kalau kamu, Jangan pedulikan aku. Tenang saja. Bahkan, nyawaku kujadikan taruhan. Aku akan melindungimu. Laras Wijaya, kamu kerasukan setan ya, pria benalu ini. Apa bagusnya? Kuberi kesempatan terakhir. Cepat serahkan cincin naga, lalu berlutut dan minta maaf. Patuhi pertunangan kita. Aku masih bisa berbesar hati, dan anggap tak pernah terjadi. Galang Pratama. Pasang penunjuk arah saja. Supaya tahu posisimu di mana. Katanya harga-harga naik. Kenapa cuma kamu? Yang makin hina? Laras Wijaya, dasar kamu. Bikin emosi, aku tak tahan lagi. Mundur. Kalau tidak, kubacok dia. Laras Wijaya, kamu gila. Lepaskan aku. Mundur. Tolong aku. Dia benar-benar akan membunuhku. Tuan Darama. Direktur Saputra hanya suruh ambil cincin. Hidup matimu. Bukan cakupan kerjaku. Jadi sandera saja tak berguna. Dasar sampah. Kukatakan sekali lagi. Di sini tak ada cincin naga. Percaya atau tidak, terserah. Kalau begitu, silakan Nona Wijaya. Hadapi sendiri Direktur Saputra. Ambil. Mundur. Berani-beraninya menyandera aku. Brengsek. Mati kau. Awas. Bagaimana? Kamu kenapa? Sakit tidak? tak apa. Galang Pratama, dasar bangsat. Gue habisin kamu. Sorot matanya, kok serem banget. Kenapa aku merasa? Malapetaka akan dan datang. Cukup. Nona Wijaya. Kami juga tak mau ribut. Asal kau serahkan cincin naga. Semua bisa dibicarakan. Kalau ku bilang, kalian akan dapat yang kalian mau. Dasar benalu. Berani-beraninya, bicara begitu ke Bang Jaya. Kau cari mati? Sepertinya, dia tak tahu seperti apa Direktur Saputra kami. Apa yang diinginkan Direktur Saputra harus didapat. Kalau sampai meninggungnya, kau tak akan berakhir baik. Oh ya? Aku ingin coba. Dia bisa apa padaku? How? Direktur. Semua berhenti. Kak Rangga. Ini kan wilayah Direktur Saputra. Tuan kedua. Tak menyambut kami ya. Bagus. Oh,
Mereka kayaknya bermusuhan. Nanti cari kesempatan, kita kabur. Ayo, Tunggu. Kalau tak mau keluargamu, ikut mati. Diam saja. Tutup mulutmu. Cepat, biar lihat. kakak manis. Aku tak apa-apa. Sudah begini bilang tak apa-apa? Galang itu, berani-beraninya sakiti orangku. Lain kali ku tangkap. Pasti ku hancurkan dia buat makanan anjing. Aku kenapa ya? Cincin naga tak dapat. Tapi kenapa? Hatiku malah senang. Kamu kenapa? Sakit ya? Mau ke rumah sakit? Aku, Kenapa aku? sial. Sudah kuduga, dia juga suka padaku. Atau mungkin, pesonaku terlalu kuat. Itu. Oh iya. Aku lihat Galang Pratama. Seperti memanggilmu. SAP. SAP. Saputra, Waktu itu situasinya kacau. Mungkin kakak salah dengar. benarkah? Tapi aku merasa. Dia sangat takut padamu. Menurut kakak, apa aku melakukan? Tidak. Sama sekali tidak. Sial. Wajah ini. Kalau mendekat lagi, aku tak tahan lagi. Tak bisa begini terus, terlalu lama. Identitasku pasti ketahuan. Harus cari cara. Cepat dapat cincin naga dan pergi. Tuan Saputra, ada masalah. Tuan kedua memaksa para direksi, memajukan sidang suksesi, perkumpulan emas hitam ke besok lusa. Kenapa tiba-tiba dimajukan? Dia mungkin tahu, Anda dekat dengan Nona Wijaya. Takut Anda lebih dulu, menurut aturan. Jika pada hari sidang, Anda belum punya cincin naga, tak bisa jadi ketua perkumpulan emas hitam. Abangku ini benar-benar licik. Tuan Saputra, Anda harus cepat. Laras Wijaya, setelah dapat cincin naga dan resmi pimpin perkumpulan, akan kubalas budimu. Galang Pratama. Dia mimpiin Galang Pratama. Pria brengsek. Berani ganggu priaku. Pergi. Laras Wijaya. Kamu kenapa? Pinggangku sakit. Gak apa-apa. Tadi malam ke kamar mandi, tak sengaja nabrak pintu. Kok bisa, sembrono, begitu. Tapi, aku juga. Tak jauh beda. Tadi malam, salah bantal kayaknya. Tahu juga, tidurmu tak karuan. Mau kakakku pijit? Iya, di situ. Kalau kakak lelah, tidur dulu saja. Tangannya. Kok makin ke atas. Bikin geli. Apa dia? Sedang memberi isyarat? Dia juga hampir tak tahan. Pasti. Sudah pasti. Dia pasti tertidur. Cincin naga segera dapat. Tiduri dia. Tiduri dia. Kalau tidak, aku bukan Laras. Kakak. Laras. Kau sadar. Aku tahu isi kepalamu. Apa? Apa aku akan dia?
Dimas. Jantungmu berdebar kencang. Kalau sudah kau masuk sarang penggodaku, maka hari ini aku akan melahapmu habis-habisan sampai tak bersisa. Sorot matanya persis, seperti iblis lihat daging sanzang. Sudahlah. Karena mau ambil cincin naga, ini kesempatan terakhir. Pinggang seksi ini, kaki panjang ini. Mulai dari mana ya? Kakak. Terlalu tergesa. Tak akan berhasil. Tidur nyenyak sekali. Dijual pun tak tahu. Cincin naga akhirnya dapat. Jangan salahkan aku. Uang di kartu. Sebagai ganti rugi untukmu. Dimas. 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 Mana orangnya? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ini. Tidur lalu kabur? Kabur begitu saja, apa-apaan? Uang. Ini untukku? Kau anggap aku apa? Bangsat. Seumur hidup gue, baru pertama kali dipermalukan begini. Cincinnya mana? Dia pergi. Tinggalkan uang. Dan ambil cincin naga. Cincin naga. Perkumpulan emas hitam. Jangan-jangan. Cari tahu untukku, Tuan Saputra dari Perkumpulan Emas Hitam. Semakin detail semakin baik. Baik, sedang mencari untuk Anda. Tuan Saputra, pewaris saat ini Perkumpulan Emas Hitam, bertindak rendah hati, caranya kejam, jarang muncul di publik, mengendalikan lebih dari setengah aset keluarga Haryanto, toko, jaringan, nama lengkap, Dimas Saputra. Dimas Saputra. Dimas. Pantas saja, dulu. Selalu tak mau kasih tahu nama keluarganya, ternyata semuanya, hanya untuk cincin itu. Bagus. Bagus sekali. Main-main denganku ya. Barang sepenting ini. Kau pikir gue akan bodoh memakainya setiap hari? Cincin naga yang asli masih ada padaku. Dimas Saputra, gue akan tunjukkan padamu. Apa artinya niat untung malah buntung? Nona, ketemu.
Sinyal Dimas Saputra, terakhir terdeteksi di Menara Laut Giok, markas besar perkumpulan emas hitam. Dimas Saputra. Akan kucincang kau. Sudah kuduga. Dalam waktu sesingkat ini, mana mungkin dia bisa menaklukkan perempuan itu dan mendapatkan cincin naga? Benar-benar rezeki nomplok. Hadirin sekalian, waktunya sudah tiba. Tuan Saputra selalu tepat waktu, hari yang begitu penting ini. Kenapa dia bisa terlambat begini lama? Menurutku, adik kedua sama sekali tidak menghargai kita semua. Dia juga tidak menganggap sidang suksesi ini penting. Memang keterlaluan sekali. Tapi, sidang suksesi ini kan urusan besar. Tunggu sebentar lagi saja. Tunggu. Baiklah. Paman Tanujaya, Paman Wibowo, kalian berdua adalah sesepuh perkumpulan. Apa dasar utama perkumpulan kita? Tak perlu kujelaskan lagi, kan? Tentu saja, aturan perkumpulan. Melihat cincin naga sama dengan melihat tuannya. Memegang cincin naga, berhak meneruskan jabatan. Betul. Itu aturan baku. Kalau bicara soal aturan, maka aku katakan yang sebenarnya. Hari ini, meskipun adik keduaku datang, kalau dia tidak bisa menunjukkan cincin naga, dia tidak berhak duduk di posisi ini. Betul. Tak ada bukti. Tak sah dan tak pantas. Karena semua setuju dengan prinsip ini, maka aku bicara terus terang. Aku baru dapat kabar. Adik keduaku itu, sampai sekarang belum menemukan cincin naga. Apa? Belum ditemukan? Cincin naga, kan bukti terpenting di perkumpulan emas hitam kita. Tuan Saputra pernah berjanji. Sebelum sidang suksesi. Tapi sekarang, Adik kedua tak kunjung muncul. Bukankah ini jelas bermasalah? Dia tak punya muka untuk hadir. Jadi, aku usulkan sidang suksesi hari ini. Siapa bilang aku tak punya muka? K. Kursi ini tak boleh kau duduki hari ini. Pergi. Dimas Saputra. Ini sidang suksesi perkumpulan. Bukan tempatmu, berlagak semaumu. Kalau kau tak bisa tunjukkan cincin naga hari ini, jangan harap duduk di posisi itu. Berhenti. Berani buat keributan di sini? Letakkan senjatamu. Dimas Saputra di mana? Suruh dia turun dan mati. Cari Tuan Saputra. Justru kau tak boleh naik. Hah. Aku tanya terakhir kali. Dimas Saputra di mana? Di lantai atas, ikut sidang suksesi. Terima kasih. Adik kedua. Kenapa diam saja? Hati nurani tak tenang? Tuan Saputra. Jangan-jangan Anda sungguh tak bisa menunjukkan cincin naga? pemegang cincinlah yang berhak menggantikan. Ini aturan mati dari Tuan Saputra. Tanpa benda bukti ini, kursi ini sepertinya tak bisa diduduki Tuan Saputra. Rangga, beraninya kau mengancamku. Kau terlalu berisik. Bagaimana bisa kau begitu yakin? Aku tak bisa mengeluarkan benda bukti? Tidak mungkin. Dia pasti cuma gertak sambal. Adik kedua. Karena kau sudah duduk di sini. Keluarkan saja cincin naganya. Kalau hari ini kau bisa mengeluarkannya. Aku akan makan meja ini. Adik kedua. Diketuk sampai kapanpun tak akan keluar apa-apa. Cepat keluarkan cincinnya. Kalau tak ada cincin, jangan cuma berpura-pura di sini. Tuan Saputra. Tanpa cincin naga, kami sulit bertindak. Jangan sampai aturan perkumpulan dilanggar. Aturan ya aturan, tanpa cincin, tak bisa menggantikan posisi. Lihat. Adik kedua. Semua orang di sini menunggu. Bukan aku memaksamu. Kau tak boleh mengecewakan semua orang. Perut belum kenyang, ya? Buru-buru sekali mau makan meja. Kenapa kau begitu yakin? Aku tak bisa mengeluarkannya? Jangan cuma menggertak di sini. Jaya bilang, perempuan itu, laras, lunak kalau bujuk, keras kalau paksa. Dia tak mudah menyerahkan cincin naga. Karena seleramu begitu baik, maka silakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa secepat ini mendapatkan cincin itu? Dari perempuan itu? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Pola naga emas hitam. Tak salah, ini benda bukti. Benar-benar cincin naga. Kalau Tuan Saputra sudah dapatkan cincin naga, kami dukung Tuan Saputra meneruskan perkumpulan emas hitam.
Kami dukung. Ini tidak benar. Rangga. Kakak sulungku ini sepertinya kurang sadar. Bikin dia sadar. Tuan kedua, silakan pilih. Mau meja kukus? Atau meja kecap merah? Nona, di depan itu ruang rapat. Tuan Saputra sedang tanda tangani dokumen suksesi. Tak boleh ada yang masuk. Suksesi? Mimpi kosong dia. Nona, Kalau tanda tangan ini, dia benar-benar jadi ketua perkumpulan emas hitam. Tunggu. Kalau masih bicara, kau akan kulempar dari sini. Akhirnya, bisa wujudkan harapan ibuku. Meneruskan perkumpulan emas hitam yang dia dirikan. Kali ini tak ada yang bisa halangi aku. Dimas. Kenapa aku punya firasat buruk? Jangan-jangan Nona Wijaya sudah sadar cincinnya hilang? Kalau tak mau mati, minggir. Hari ini hanya dia yang kuhitung. Kurang ajar. Perempuan gila dari mana ini? Berani berulah di perkumpulan emas hitam. Satpam mana? Usir dia. Laras Wijaya datang sekarang buat apa? Mungkinkah? Nona, kau bawa senjata masuk sembarangan. Berani panggil nama Tuan Saputra langsung. Kau sungguh tak menghargai perkumpulan emas hitam. Hah? Ketua perkumpulan emas hitam yang terhormat. Caranya. Sampai serendah ini, kalau tersiar kabar ini, bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak. Benar kan? Dimas? Cara rendahan? Adik kedua. Cincin nagamu itu. Jangan-jangan dicuri dari tangan Nona Wijaya? Tuan kedua. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan asal. Mereka sudah datang menyerang. Diam. Siapa bilang dia dapat? Maksudmu, Mungkinkah? Benar. ada di sini? Tak mungkin. Aku sudah periksa dengan teliti. Itu. Cuma barang palsu premium yang kubeli. Dari pasar murah. Seharga Rp22.000 gratis kirim. Aku mengorbankan pesonaku, bersusah payah semalaman. Ternyata mencuri barang palsu. Lebih baik serahkan pada Laras Wijaya. Hentikan jalan Dimas Saputra dulu. Hadirin sekalian. Karena cincin di tangan Nona Wijaya adalah asli. Maka sesuai aturan, pemegang cincin, Nona Laras Wijaya, harus menjabat ketua perkumpulan emas hitam. Hah? Aku jadi ketua? Dimas bisa tipu dia dengan pesona. Aku juga bisa. Nanti cincin naga jadi milikku. Perkumpulan juga milikku. Aku tahu cara balas dendam pada Dimas Saputra si bangsat itu. Karena perkumpulan kita punya aturan. Kalau begitu, terima kasih. Salam hormat, Ketua Wijaya. Nona Wijaya, begitu saja, merebut jabatan ketua dari Tuan Saputra. Lalu, usaha Tuan Saputra sia-sia dong. Ketua Wijaya. Karena Anda sudah menggantikan, tolong tanda tangani proyek puluhan miliar di barat kota ini. Ketua Wijaya, ini laporan keuangan kuartal depan. Mohon Anda tinjau. Ketua Wijaya, jamuan bisnis malam ini harus Anda hadiri. Berhenti. Diam semua. Siapa bilang aku mau urusin masalah-masalah receh ini? Nona Wijaya, jangan bicara begitu. Ingin pakai mahkota, harus kuat menanggung bebannya. Karena Anda dapat cincin ini, duduk di posisi ini. Harus jalankan tugas Anda. Cincin sialan ini. Kok kayak masalah panas sih? Gak boleh. Aku gak bisa benar-benar jadi apapun, jabatan ketua sialan itu. Dengarkan baik-baik. Aku cuma pengganti sementara, untuk ketua perkumpulan emas hitam. Cincin ini, bukan milikku. Pemilik aslinya, adalah anak dari mendiang sahabat ibuku. Aku akan kerahkan semua kekuatan, untuk mencarinya. Setelah ketemu, cincin akan kukembalikan padanya. Anak mendiang sahabat. Asal aku pura-pura jadi orang itu, cincinnya pasti jadi milikku. Nona Wijaya, anak mendiang sahabatmu itu, ada ciri khusus? Sebutkan saja. Biar ku bantu mencarinya. Jangan. Yang Jin mau berpura-pura. Tak bisa aku komentari. Intinya, sebelum dia ditemukan, posisi ketua ini hanya kugantikan sementara. Sedangkan, aku ada urusan pribadi. Kecuali Dimas, yang lain. Pergi semua. Enyah.
Dimas. Ah, bukan. Harusnya ku sebut. Tuan Saputra dari Perkumpulan Emas Hitam. Laras. Dengar penjelasanku. Diam. Sembunyikan identitas. Tiduri aku, lalu kabur. Tinggalkan uang menghinaku. Curi cincin, dan itu palsu. Hari ini, kau jadikan aku ketua sialan. Yang aneh ini. Katakan, utang kita. Bagaimana dilunasi? Salahku bohongi kau. Tapi kalau dari awal ku beritahu, aku Dimas Saputra. Datang ambil cincin. Kau mau beri? Ku tebang kau. Jadi. Hanya ini caranya. Sial. Sial, tatapan brengsek ini. Terlalu menggoda. Jangan main. Tipu daya tampan, tak mempan. Kakak, bukannya kau bilang, aku pria rampasanmu, aku mau kerja keras. Asal kau maafkan aku. Hah? Kerja keras? Tuan Saputra terhormat, kau bisa apa? Aku bisa. Seperti tadi malam. Bukannya sudah dicoba semua? Kalau masih tak puas, aku bisa belajar lagi. Kamu. Diam. Bajingan. Karena kamu yang datang minta dihajar. Jangan salahkan aku. Mulai hari ini, kamu jadi pelayan pria pribadiku. Kalau kerjanya buruk. Cincin murahan ini, kumasukkan ke mulutmu. Wanita ini, sungguh pendendam. Ganti pakai ini. Ini seragam kerjamu. Seragam kerja? Hah? Kamu suruh aku pakai ini, lebih baik mati daripada dipermalukan. Ah. Kamu. Yakin? Demi cincin naga. Kutahan. Ya ampun. Dada ini. Pinggang ini. Ditekan celemek. Makin seksi. Ini bukan menghukum dia. Ini menghadiahiku. Sudahlah, aku yang bohong duluan. Asal dia mau reda marahnya. Pakai celemek, apa salahnya? Bodoh sekali. Pakai baju saja tak bisa. Nanti bagaimana melayaniku? Wanita ini, sengaja. Ya, dekat sekali. Pergi. Potong buah untukku. Lalu pel lantainya. Kalau kerja belum selesai. Jangan makan. Loh, Bang. Ini memotong buah. Atau latihan lempar pisau? Sudah selesai. Tuh, tolong. Posisinya. Sentuhannya. Dia mau goda aku. Untuk bayar utang? Mulutnya galak, tapi tubuhnya jujur. Minggir. Berat sekali. Kau malu, ya? Tadi. Siapa tadi yang asyik meraba aku? Diam. Buahnya. Sudah selesai dipotong. Lantai sudah disapu. Kerja belum selesai. Jangan harap tidur. Cewek sok jago, mulut lain di hati lain. Laras. Sadarlah. Dia. Memang gantengnya luar biasa. Tapi dia penipu. Sadarlah, jangan lemah. Sadarlah, jangan lemah. Jangan lemah, sadarlah. Buorwa. Anak sahabat almarhum itu. Di mana dia? Cuma modal foto setengah ini. Dunia seluas ini, mana mungkin kutemukan.
Buahnya sudah siap. Perlu layanan khusus? Masuk. Jangan main-main. Kenapa? Belum pernah lihat cewek cantik? Ini ibuku. Apa? Di rumah lama, aku pernah lihat foto lengkapnya. Bagian yang disobek itu adalah ibuku, menggendongku yang baru 1 bulan. Kamu bilang, selama ini cari anak sahabat almarhum. Jangan-jangan sahabat itu adalah ibuku? Akulah orang yang kamu cari. Hah, Dimas. Kemampuanmu mengarang cerita makin hebat saja. Apa? Untuk menipu dapatkan cincin. Kau benar-benar tak segan melakukan apapun. Kenapa? Gagal merayu. Sekarang cari-cari hubungan? Kenapa tak bilang kau, anak Kaisar Langit, yang terbuang ke dunia manusia? Laras Wijaya. Ini benar. Ibuku Winda Lestari. Dia memang punya sahabat karib Naga Wijaya. Kau bilang pertama, kau punya utang. Perkumpulan emas hitam memaksamu melayani tamu. Aku percaya. Sekarang kau bilang, dia ibumu. Dimas Saputra. Kau pikir otakku dipenuhi lem kanji? Bukan. Mau cincin, bilang saja. Jangan bawa-bawa almarhumah untuk bikin cerita. Kalau masih ngaco, kau akan gosok kloset. Keluar. Halo, Rangga Kusuma. Segera ke rumah lama, cari album merah. Di dalamnya ada foto saat aku baru sebulan. Aku dan ibuku dengan seorang wanita. Setelah ketemu, langsung ke keluarga Wijaya. Dia Saputra. Kenapa Rangga Kusuma buru-buru? Cari foto Usang? Laras Wijaya sedang cari anak mendiang sahabat. Aku dapat kabar. Dimas Saputra anak itu. Ini. Kalau Tuan Saputra duluan, cincin akan jatuh ke tangannya. Siapa bilang anak itu? Pasti Dimas Saputra. Jaya Santoso. Cari ahli edit foto untukku. Kali ini, aku akan menikung. Kenapa Rangga Kusuma belum sampai? Serahkan fotonya. Nona Wijaya. Akulah anak mendiang sahabat. Yang kau cari. Kenapa kau datang? Nona Wijaya. Setelah pulang, saya ingat-ingat lagi. Ibu saya dulu memang akrab dengan keluarga Wijaya. Saya bahkan punya foto lama. Oh ya? Jangan sembarangan mengaku saudara. Nanti malah malu sendiri. Adik kedua, kau berani ikut campur? Nona Wijaya, mungkin kau tak percaya. Tapi, kebetulannya, memang begini. Kalau kau bilang, kau adalah orangnya. Seharusnya kau tahu. Di tubuh anak itu, ada tanda lahir yang jelas. Coba sebutkan. Di mana letaknya? Tanda lahir? Dimas punya tanda lahir. Ah, sudahlah. Coba tebak saja. Di bokong. Aku coba mengujimu. Ibu saya bilang, anak itu tak punya tanda lahir. Ini. Tumbuh belakangan. Lihat. Ini foto saya kecil. Dengan Bibi Wijaya. Kau anggap aku buta? Teknik edit fotomu, belajar dari guru olahraga? Cahayanya salah, dan kepalamu ini, dari kecil, sudah sebesar ini? Kau pikir kau, si kepala besar? Restorasi foto lama. Wajar jika kurang sempurna. Jangan mempermalukan diri. Dimas, berani kau sobek fotoku? Foto aslinya ada di sini. Nona Wijaya. Tuan Saputra menyuruh saya ambil dari rumah lama. Ini. Ini pasti palsu. Pergi. Sekarang, kau percaya padaku, Laras? Akulah orang yang selama ini kau cari. Sebelumnya, menyembunyikan identitas itu salahku. Tapi sekarang semuanya jelas. Kita, Jadi selama ini, kau mendekatiku, membujukku, bahkan sampai jual tampang. Hanya untuk cincin ini, benar, kan?
Karena identitas sudah jelas. Maka utang antara kita juga selesai. Kembalikan pada pemiliknya. Sedangkan utang perasaanmu padaku. Anggap saja, aku bayar buat model pria kelas atas. Sekarang kita impas. Bawa orangmu, jangan ganggu aku lagi. Laras, Kalau tak pergi, aku laporkan polisi. Kalian menerobos rumah orang. Tuan Saputra, perkumpulan, perlu Anda kembali memimpin. Bagaimana kalau... baik. Bangsat. Pergi saja. Bagus kalau pergi. Mulai sekarang, aku hidup sendiri. Lihat aku, Kak. Cuma segini? Kayak kah? Pas, lemas sekali. Pergi. Kakak, katanya aku mirip artis. Hidung terlalu pesek. Mata terlalu kecil. Dibanding dia. Langsung kelihatan. Beda jauh. Bikin enek. Pergi sana. Kakak, aku bisa menghibur. Kau saja. Tuan Saputra, itu. Malam ini Nona Wijaya ke klub pesona malam. Sepertinya, dia mau cari model pria. Katanya, dia mau 20. 20? Kuat dia? Siapkan mobil. Ayo, Kak, makan buah. Belum puas meraba? Tanganmu mau dicopot? Aduh. Ini ketua Saputra? Kenapa? Perkumpulanmu sudah bangkrut. Sampai ke sini. Buka layanan. Melayani tamu? Laras Wijaya. Jangan banyak omong. Bilang. Sewa kau sehari. Berapa? Mau sewa aku? Hem. Pergi. Aduh. Aduh. Kau merusak suasana. Rangga. Bawa majikanmu pulang. Jangan biarkan dia gigit orang. Kau sakiti aku. Kau sakiti aku. Dimas Saputra. Kita sudah impas. Impas. Hah. Mana mungkin semudah itu? Kakak manis. Main-main lalu buang. Bukan kebiasaan baik. Sial. Sentuhannya. Masih sama bagusnya. Tidak boleh. Laras Wijaya. Sadar. Kakak manis. Kau juga ingin, kan? Ayo pulang. Kita lanjutkan. Kau ingin. Bawa aku pulang? Bisa saja. Adik manis yang dulu. Manis. Lucu sekali. Yang sekarang ini. Terlalu norak. Bersihkan dulu norakmu. Waduh. Mau gue tanggung jawab? Antre dulu sana. Aku. Norak? Tidak. Ini. Nona Wijaya tak tahu menghargai. Tuan Saputra, mungkin jurus rayuan Anda agak ketinggalan zaman. Lihatlah, pemeran utama drama pendek, bagaimana merayu wanita. Wanita.
Kau berhasil menarik perhatianku. Dan ini, pukulan mematikan. Wanita, kau sedang bermain api. Bermain api? Ada orang normal yang bicara begitu? Asal kau ikuti dialog ini, lalu mendindingi dengan penuh perasaan. Pasti Nona Lin takluk. Wanita, kau sedang main api. Benar. Baiklah, akan kucoba. Bagaimana kau masuk? Pintu? Tempat manapun yang ku mau, tak bisa dihalangi pintu. Wanita, caramu kabur kemarin berhasil menarik perhatianku. Bukan. Apa kau lupa minum obat? Atau suaramu serak? Wanita, kabur tak selesaikan masalah. Kau main api. Tolong. Dia kenapa sih? Kena kutipan bos norak? Main api, ya? Itu mainnya Wawa. Pelayan. Usir dia. Siapa berani berulah di rumah Lin? Tuan Yan. Nona. Ini. Aku tak berani. Dia harimau? Sampai segitunya? Karena kau malu, kubiarkan kau sendiri. Wanita, kabur. Tak bisa sembunyikan gejolak hatimu. Tak kusangka. Kutipan bos norak itu bisa keluar dari Tuan Yan yang angkuh. Lucu juga. Wanita, kau berhasil menarik perhatianku. Drama pendek apa yang kau rekomendasikan? Sama sekali tak berguna. Ini. Cara tadi sudah ketinggalan zaman. Kita ganti cara lain. Ini musim dingin. Di luar pasti di bawah 0. Jadi, Kalau kau buatkan Nona Wijaya sarapan penuh cinta, lalu tunggu dia di angin dingin, berjam-jam, wanita manapun, pasti luluh. kalau masih tak mempan, Pasti mempan. Rangga, kok dia belum keluar? Tuan Saputra, tahan dulu. Nona Wijaya biasanya keluar jam 8:30. Tinggal 10 menit. Posisinya harus keren. Sorot mata harus muram. Kalau belum keluar juga, gue harus ke rumah sakit. Ini buatanku sendiri, Pan. Dia memang tak lihat aku? Musim dingin pakai baju sedikit cari gaya. Wajar kau kedinginan. Tuan Saputra, ini dari Nona besar. Dia minta saya berikan. Baik. Cara ini berhasil. Sup ini manis sekali. Direktur Saputra. Tenang dulu. Walaupun Tuan Saputra jadi ketua. Tapi, selama kita masih punya orang. Punya apa? Para anggota dewan itu. Semua pelin-pelan. Sekarang, pada cari muka ke dia. Bagaimana kalau kita cari cara untuk singkirkan dia? Kau pikir aku tak mau? Dia sekarang ketua perkumpulan. Dikelilingi pengawal. Sentuh dia. Sama saja cari mati. Lalu kita terima saja penghinaan ini? Tak bisa sentuh dia. Masa tak bisa sentuh perempuannya? Dimas Saputra sekarang sangat perhatian pada Laras Wijaya.
Asal dia hancur. Sama saja mengoyak hati Dimas Saputra. Direktur Saputra. Ada pengemis di luar ngotot nggak mau pergi. Katanya mau ketemu Anda. Ada hal penting. Seusah mahuk. Direktur Saputra. Direktur Saputra, tolong saya. Saya Galang Pratama. Saya dihancurkan sama perempuan brengsek itu, Laras Wijaya. Direktur Saputra, sekarang hidupku lebih buruk dari anjing. Direktur Saputra, asal Anda mau bantu saya balas dendam. Apapun akan kulakukan. Kasihan sekali. Direktur Saputra, mulai sekarang, saya Galang Pratama. Adalah anjing Anda. Saya gigit siapapun yang Anda suruh, saya pasti gigit. Guk. Baik. Kau lakukan satu hal untukku. Kalau berhasil, Laras Wijaya akan hancur reputasinya. Baik. Direktur Saputra, tenang saja. Pasti saya lakukan. Pasti saya lakukan. Kak Galang. Cara ini efektif. Bagaimana kalau perempuan kasar itu memukulmu? Gimana dong? Justru bagus. Sekarang dia direktur grup Wijaya. Yang paling dia takuti adalah opini negatif. Asal dia berani sentuh saya. Kita langsung bongkar ke media. Judulnya, Putri Konglomerat Sok Kuasa. Memukul mantan tunangan di depan umum. Nanti, cacian netizen bisa menenggelamkannya. Saham grup Wijaya juga akan anjlok. Betul. Saya tunggu dia di sini. Kau hubungi media. Siap menjelek-jelekkannya. Kali ini, gue harus bikin Laras Wijaya dibenci semua orang. Terkenal buruk selamanya. Laras. Akhirnya kamu pulang. Aku udah nungguin kamu sepanjang sore. Ini bukan Tuan Muda Pratama? Kenapa? Keluarga Pratama bangkrut? Sampai ngemis di depan rumah gue. Minta-minta? Aku udah nungguin kamu sepanjang sore. Ini bukan Tuan Muda Pratama? Kenapa? Keluarga Pratama bangkrut? Sampai ngemis di depan rumah gue. Minta-minta? Laras. Dulu salah aku, tapi sekarang aku sadar yang paling aku cintai. Tetap kamu. Kembalilah padaku. Laras, kita mulai lagi. Lagi pula, kita punya kenangan bertahun-tahun. Kenangan yang masukin kamu ke kantor polisi. Pergi. Anjing baik halangi jalan. Jangan pura-pura. Di hatimu pasti masih ada aku, kan? Sampah sentuh aja jijik. Tangan mana yang nyentuh? Tangan mana yang nyentuh? Cepat juga datangnya. Tuan Saputra. Tolong. Ada pembunuhan. Perkumpulan emas hitam membunuh orang. Media kok belum datang? Lupakan. Lihat, semuanya. Putri Konglomerat menindas orang. Kak Laras, aku tahu sekarang kamu, Presiden Direktur Grup Wijaya. Kaya dan berkuasa. Kamu tak boleh seenaknya menindas orang seperti ini. Kak Galang, hanya ingin meminta maaf darimu. Bagaimana bisa kau biarkan cowok benalumu melukai orang di depan umum? Apa karena punya uang, boleh seenaknya memukul orang? Apakah hukum dan aturan masih ada? Presiden Direktur Grup Wijaya ini, rupanya cantik, tapi kok kejam sekali? Pria di sampingnya galak sekali. Sekilas lihat bukan orang baik. Cari mati. Sinta Maheswari. Aktingmu bagus sekali. Sayang sekali kau tak jadi figuran di kota studio. Tapi malah datang ke depan rumahku untuk mengemis. Sungguh disayangkan. Lihatlah, semuanya. Dia merendahkan. Kita orang miskin. Baik. Kau bilang aku menindas orang dengan kuasa, ya? Kalau begitu, akan kutindas satu, untuk kau lihat. Bagaimana? Aku memang kaya, brengsek. Hau. Cepat bawa pria sampahmu ini pergi. Kakak manis keren sekali. Aku juga ingin dihujani uang. Kalau masih berani datang, cari perhatian di depanku. Sekali ku temui, sekali ku pukul. Kakak manis. Ini adalah sup yang masak sendiri selama berjam-jam. Ajak aku masuk duduk-duduk.
Supnya aku tinggalkan. Soal masuk untuk duduk-duduk. Direktur Saputra. Hati-hati di jalan. Tak usah kuantar. Sifatnya ini kusuka. Tangani Galang Pratama dan Sinta Maheswari hingga bersih untukku. Jangan biarkan mereka tetap. Siap, Tuan Saputra. Bodoh, bodoh. Semua brengsek. Kasih dia uang, kasih kesempatan. Hasilnya, Tenang, Direktur Saputra. Sekarang si bodoh Galang sudah tumbang. Kalau Tuan Saputra tahu, kita yang di belakang. Itu. terus kenapa kalau ketahuan, diam di sini nunggu mati? Lebih baik kita serang duluan. Cari tahu jadwal, Dimas Saputra. Sekap dia. Sekap, menyekap. Tuan Saputra, itu cari mati. Itu cari mati. Tanpa risiko, tak ada hasil. Asal kita tangkap dia. Paksa serahkan cincin naga. Perkumpulan. Jadi milikku. Kali ini, aku yang antar dia mati. Siap. Tuan Saputra. Tuan kedua sudah kumpulkan sekelompok orang. Mereka sembunyi di gudang tua. Sepertinya mau menyekap Anda. Memaksa serahkan kekuasaan. Menyekap aku? Cuma segitu kemampuannya. Aku suruh orang, habisi mereka. Mudah menghabisi mereka. Tapi, Laras Wijaya masih marah padaku. Tuan Saputra. Anda bermaksud. Sandiwara luka? Jangan. Ini terlalu berbahaya. Tuan kedua sudah kalap. Bagaimana kalau ada apa-apa? Tanpa modal, tak dapat hasil. Tanpa mengorbankan diri, tak dapat istri. Tuan Saputra mau taruh nyawa untuk dapatkan wanita. Kenapa hari ini? Kelopak mata kananku terus berkedut. Biasanya jam segini. Dia sudah kirim ratusan pesan, membombardirku. Nona, masih menunggu kabar Tuan? Bagaimana kalau Anda telepon saja? Siapa yang nunggu dia? Aku cuma. Nona Wijaya. Tolong. Kenapa kamu jadi begini? Dimas, Si gila Saputra itu. Pasang jebakan di gudang barat kota. Tuan Saputra, dia kehilangan banyak darah. Tak bisa berhenti. apa? Darahnya terus mengucur. Tuan Saputra sudah habisi mereka semua. Tapi, dia sendiri juga luka parah. Dia terus-terusan memanggil nama Anda. Bilang ingin ketemu terakhir kali. Siapkan mobil, cepat. Dimas. Siapa suruh kamu sok jagoan? Kamu bodoh ya? Berani lawan puluhan orang sendirian? Kak, maafkan aku. Selama ini sembunyikan identitas dekat denganmu. Aku bohongi kamu. Tapi aku sungguh tak pernah berniat sakiti kamu. Sekarang, aku mau mati. Kamu bisa maafkan aku? Aku tak mau kamu mati. Jangan mati. Dimas. Asal kamu tetap hidup. Aku maafkan kamu. Semua yang dulu, anggap lunas semua. Oke? Dimas. Kamu dengar nggak? Beneran? Janji ya. Dimas. Jangan tidur. Bangun. Dimas. Rangga, cepat panggil ambulans. Tuan, acting Anda. Oscar pasti kasih patung emas. Patung emas. Aku aja hampir tertipu. Kak,
Sudah sadar, rasanya Sakit. Seluruh badan sakit, kakak. Apa aku hampir mati? udahlah, Raja acting. Dokter barusan datang. Bilang lukamu tidak fatal. Cuma kehilangan banyak darah. Istirahat beberapa lama, bisa sehat lagi. Sebelum pingsan, kakak bilang, asal aku selamat. Maafkan aku. Iya. Tapi, kalau berani bohongi aku lagi. Aku, Tuan Saputra, itu. Aduh. Maaf, aku nggak lihat apa-apa. Lanjutin aja, lanjutin. karena sudah sadar. Kalian bicara urusan dulu. Tuan Saputra, bagaimana urusan Galang? Kau lumpuhkan tangan kakinya. Keluarkan dari keluarga Saputra. Beritahu semua orang. Siapa berani bantu dia, berarti lawan aku, Dimas Saputra. Kenapa lagi berkemas? Bukannya dokter bilang. Rumah besar begini. Rumah lama ini terlalu sepi. Rumah besar begini, cuma aku sendiri. Tengah malam bangun, luka sakit. Nggak ada yang ambilkan air. Tuan Saputra, layan di rumah Tuhan. Masa dianggap angin? Jangan ngaco. Lalu mau pindah kemana? Aku mau pindah ke rumah kakak. Kakak. Kakak kan nggak tega lihat aku hidup susah sendirian. Kalau gitu, buat 3 aturan dulu. Setelah kau sembuh, langsung pindah kembali. Rangga, bawa barang-barangnya ke mobil. Kita berangkat sekarang. Siap, Tuan Saputra. Kuahnya di mangkok, bukan di wajahku. Cepat minum. Tanganku sakit, Kak. Dimas, lukamu di dada. Bukan di tangan. Dan tadi, saat merebut remote, tanganmu cukup gesit. Ah, itu tadi. Sekarang, begitu melihatmu, seluruh tubuhku lemas. Kak, suapi aku. Baiklah, dikasih hati minta lebih, biar kepanasan. Pengen banget menciummu. Buka mulut. Hau. Enak? Enak. Entah kuahnya yang manis. Atau orang yang menyuapiku. Nakal. Dagingnya juga manis. Semua yang Kak suapi manis. Diam saja kau. Saat makan dan beristirahat jangan banyak bicara. Kak, Ada apa lagi? aku mandi sendiri. Susah hindari luka. Kalau sampai infeksi, aku bisa mati. Stop. Cukup. Kak, tolong aku. Cuma boleh gosok punggung. Dan jangan banyak gerak. Lepas bajumu. Kak, tak bisa angkat. Sungguh, aku berutang padamu. Kak, kenapa tanganmu gemetar? Gugup apa? Siapa yang gugup? Aku takut sentuh lukamu. Apa dia sengaja menggoda? Rasanya, aku hampir tak tahan. Kak, sedikit lagi ke bawah. Mana? Tidak usah digosok di sana. Ku bilang. Pinggang, Kak, jangan mikir yang aneh-aneh.
Atau jangan-jangan, atau Kak mau bantu aku gosok bagian lain. Gosok sendiri saja. Kamu mau apa? Kak, akuilah. Bentuk tubuhku ini juga memuaskanmu, kan? Hah, memang memuaskan. Terutama di sini. Kak, Bentuk tubuh memang bagus. Sayangnya lagi sakit. si kucing liar kecil galak sekali. Ah, malah bikin panas. Harus mandi air dingin. Kamarmu kan bukan di sini. Kau yang nyalakan api ini. Kak harus tanggung jawab padamkan. Dokter bilang, kamu harus istirahat total. Dokter juga bilang, olahraga yang tepat, baik untuk kesehatan. Kurang ajar kau. Laras, buka mulut. Ambil, cepat ambil. Kenapa? Terluka? Siapkan mobil, ke rumah sakit. Cepat. Jangan pergi, Dimas. Bukan, Laras, kau sampai muntah begini, dengarkan aku. Bukan, ada apa? Bodoh. Kak, kali ini kau harus beri aku status resmi. Kalau begitu, lihat caramu bersikap. Tidak boleh. Aku mau naik derajat karena anak. Baik. Sekarang juga kita daftar nikah. Dimas, aku belum ganti baju. Dimas, Dimas, Dimas.